Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai bab sholat. Perkenalkan, nama saya Dewi Sartika dengan NIM 932701020 dan dua rekanita saya yaitu Karina Pujawardana dengan NIM 932700620 dan Ika Nuraini dengan NIM 932701420. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian sholat. Sholat itu berhadap hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ibadah dalam bentuk perkataan, perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sholat 5 waktu itu merupakan perintah wajib Allah kepada seluruh umatnya berdasarkan firman Allah pada surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang artinya, kerjakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang jahat atau keji dan yang mungkar. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai syarat-syarat sahnya sholat. Sebelum kita mengetahui apa saja yang menjadi syarat-syarat sahnya sholat, kita ketahui terlebih dahulu apa itu pengertian dari syarat-syarat sah sholat. Jadi, syarat itu merupakan sesuatu yang harus ditepati atau dipenuhi sebelum kita mengerjakan sesuatu. Kalau yang kita kerjakan itu sholat, jadi apapun yang harus dipenuhi sebelum kita mengerjakan sholat. Apabila apa yang menjadi syaratnya itu belum terpenuhi secara sempurna, otomatis apa yang kita kerjakan menjadi tidak sah. Apa saja sih syarat-syarat sahnya sholat? Yang pertama adalah beragama Islam. Yang kedua, sudah baligh dan berakal. Yang ketiga, suci dari hadas. Yang keempat, suci seluruh anggota badan, pakaian, dan tempat. Yang kelima, menutup aurat. Bagi laki-laki, auratnya antara pusar hingga kedua lutut. Sedangkan bagi wanita, auratnya seluruh anggota badan kecuali muka dan kedua belah telapak tangan. Yang keenam, memasuki waktu yang telah ditentukan untuk masing-masing sholat. Yang ketujuh, menghadap kiblat. Dan yang terakhir, mengetahui mana yang rukun dan mana yang sunnah. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai rukun sholat. Rukun sholat yang pertama adalah niat. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, berdiri tegak bagi yang mampu. Jika tidak mampu dengan berdiri, bisa mengerjakan sholat dengan duduk. Dan jika duduk juga sudah tidak mampu, bisa mengerjakan sholat dengan berbaring. Dan yang keempat, membaca surat Al-Fatihah pada tiap-tiap rakaat. Yang kelima, ruku dengan tumakninah. Yang keenam, i'tidal dengan tumakninah. Yang ketujuh, sujud 2 kali dengan tumakninah. Yang kedelapan, duduk antara 2 sujud dengan tumakninah. Yang kesembilan, duduk tasyahud akhir lagi-lagi dengan tumakninah. Yang ke-10, membaca tasyahud akhir. Dan yang ke-11 adalah membaca sholawat Nabi pada tasyahud akhir. Hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama, berhadas. Yang kedua, terkena najis. Yang ketiga, berkata-kata dengan sengaja walaupun dengan satu huruf yang memberikan pengertian. Yang keempat, terbuka auratnya. Yang kelima, mengubah niat. Misalnya, ingin memutuskan sholat pada saat melaksanakan sholat itu tadi. Yang keenam, makan atau minum meskipun sedikit, seperti ada sisa-sisa makanan di mulut yang masih menempel
di gigi atau lidah gitu ya misalnya. Terus pas sholat itu, aduh makananku tadi enak, terus dimakan deh, ya meskipun sedikit tapi membatalkan. Yang ketujuh, bergerak 3 kali berturut-turut seperti melangkah atau berjalan sekali yang bersangatan. Terus juga bisa dengan menggaruk-garuk tapi sikunya ikut bergerak. Jika 3 kali akan membatalkan ya. Yang ke-8, membelakangi kiblat. Yang ke-9, menambah rukun yang berupa perbuatan seperti ruku dan sujud. Yang ke-10, tertawa terbahak-bahak. Yang ke-11, mendului imamnya 2 rukun. Yang ke-12, murtad. Kemudian sunnah dalam melakukan sholat dibagi menjadi 2. Yang pertama sunnah ab'ad dan yang kedua adalah sunnah hayat. Sunnah ab'ad antara lain 1. Membaca tasyahud awal. 2. Membaca sholawat pada tasyahud awal. 3. Membaca sholawat atas keluarga Nabi Muhammad SAW pada tasyahud akhir. 4. Membaca kunut pada sholat subuh dan sholat witir dalam pertengahan bulan Ramadan hingga akhir bulan Ramadan. Yang kedua ada sunnah hayat, terdiri dari 1. Mengangkat kedua belah tangan ketika takbiratul ihram, ketika akan ruku dan ketika berdiri dari ruku. 2. Meletakkan telapak tangan yang kanan di atas pergelangan yang kiri ketika bersedekah. 3. Membaca doa iftitah sehabis takbiratul ihram. 4. Membaca ta'awudz yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim ketika hendak membaca surat Al-Fatihah. 5. Membaca amin sesudah membaca surat Al-Fatihah. 6. Membaca surat Al-Quran pada 2 rakaat permulaan, yakni rakaat pertama dan rakaat kedua sehabis membaca Fatihah. 7. Mengeraskan bacaan Al-Fatihah dan surat pada rakaat pertama dan kedua pada sholat maghrib, isya dan subuh selain makmum. 8. Membaca takbir ketika gerakan naik turun. 9. Membaca tasbih ketika ruku' dan sujud. 10. Membaca sami'allahu liman hamidah ketika bangkit dari ruku' dan membaca Rabbana lakal hamdu ketika i'tidal. 11. Meletakkan telapak tangan di atas paha waktu duduk bertasyahud awal dan akhir dengan membentangkan yang kiri dan menggenggamkan yang kanan kecuali jari telunjuk. 12. Doa iftiros dalam semua duduk sholat. Duduk iftiros ini duduk di antara 2 sujud. 13. Duduk tawaruk atau bersimpuh pada waktu duduk tasyahud akhir. 14. Membaca salam yang kedua. 15. Memalingkan muka ke kanan dan ke kiri masing-masing waktu membaca salam pertama dan kedua. Baik, jika ada sunnah pastinya ada makruh. Dan di sini makruh sholat ada 11. Yang pertama, menaruh telapak tangannya di dalam lengan bajunya ketika takbiratul ihram, ruku dan sujud. Yang kedua, menutup mulut rapat-rapat. Yang ketiga, terbuka kepalanya. Yang keempat, bertolak pinggang. Yang kelima, memalingkan muka ke kiri dan ke kanan. Yang keenam, memejamkan mata. Yang ketujuh, menengadah ke langit. Yang kedelapan, menahan hadas. Yang kesembilan, berludah. Yang ke-10, mengerjakan sholat di atas kuburan. Yang ke-11, melakukan hal-hal yang mengurangi kekhusyuan sholat. Bacaan doa iftitah.
كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. Bacaan Surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bacaan surat-surat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bacaan ruku'. Dengan membaca bacaan ruku' sebanyak 3 kali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Bacaan i'tidal. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Bacaan sujud. Dengan membaca bacaan sujud sebanyak 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Bacaan duduk di antara 2 sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Bacaan tasyahud awal dan tasyahud akhirnya hampir sama, tetapi untuk tasyahud awal berhenti sampai sholawat kepada Kanjeng Nabi yang berbunyi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Untuk tasyahud akhir bacaan lengkapnya seperti ini. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Bacaan doa kunut. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil
محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.